Misteri setiap perjalanan hidup adalah rahasia rencana Tuhan. Manusia hanya bisa menduganya pasti. Saudara-saudari, misteri Paskah Tuhan adalah dermaga akhir perjalanan Tuhan di dunia, yang menjadi nakhoda sekaligus bapak bagi para pengikutnya. Pencapaiannya dapat dilihat bacaan Yohanes bab 20 ayat 1-9. Gambaran umum bacaan ini adalah peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Peristiwa itu diketahui Maria Magdalena saat ia hendak ke kubur dan ia mendapati batu telah diambil dari kubur. Ia pun kembali ke perkumpulan murid Yesus dan memberitahukan kejadian tersebut. Serentak, para murid yang mendengar itu bergegas ke kubur. Simon Petrus sebagai pemimpin murid masuk dan mendapati kubur Yesus itu kosong dan mendapati kain kafan telah tergeletak di atas tanah dan mayat Yesus telah hilang. Murid yang lain pun masuk melihat dan percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya peristiwa itu telah diberitahukan Yesus dan telah tertuang dalam kitab suci bahwa Anak Manusia harus mengorbankan diri dan bangkit dari antara orang mati. Yesus menunjukkan bahwa apa yang ia katakan adalah wujud dari tulisan kitab suci. Ia juga menunjukkan bahwa ia bukan manusia, melainkan Tuhan dengan peristiwa kebangkitannya. Hal itu juga memberi kesan bahwa Tuhan itu ada dan setiap ketidakmustahilan menjadi mustahil. Tugas yang diambil Yesus bagi manusia itu ditugaskan Allah bagi Yesus. Dan bagi manusia itu di luar taraf normal ketahanan fisik dan mental manusia. Paskah Tuhan menjadi akhir liku perjalanannya. Ia telah berhasil menembus ambang batas kedosaan manusia dan menebus dengan aliran darahnya ke bumi, menebus kita umatnya. Sebagai seorang manusia, Yesus mau mengajarkan bahwa apa yang kita perbuat adalah apa yang kita dapatkan nanti. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Sehingga Yesus yang telah menebarkan segala kebaikan menuai umpan balik dengan banyak orang yang mengikuti Ia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paskah yang berarti Tuhan bangkit harus menjadi pedoman bahwa manusia juga harus bangkit. Kita juga harus bangkit. Tantangan pasti akan dilewati jika kita punya tujuan yang pasti. Rumah roti adalah tujuan akhir dari setiap perjalanan hidup kita. Tuhan juga menunjukkan bahwa setelah mati, kita hidup kekal di rumah Bapa. Bahwa manusia akan bangkit dengan rupa jiwa yang sama. Hanya tidak menetap di dunia manusia, melainkan di kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidupilah firman Tuhan dalam setiap acungan tangan kita untuk meraba orang lain, mengatup sebagai simbol kerendahan hati. Karena setiap kita memiliki ambisi tersendiri dan Tuhan pasti mendampingi kita. Jadilah Paskah ini sebagai awal misi Anda untuk berkarya di ladang Tuhan dengan sejuta ekspektasi di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena sebagai para pemuda kita harus banyak berkarya sebab laut kita masih luas dan masih banyak gelombang yang harus kita pecahkan dan masih banyak samudera yang harus kita arungi dan masih banyak dermaga yang harus kita singgah serta masih banyak cinta yang harus kita taburi. Saya Romualdus Rumamaking pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.